Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Benny Kurniawan dari Kurnia Farm, pusat ikan lele di Temanggung, yang berada dialamatkan di Pringtali, Kemiri, Kecamatan Kaloran. Untuk awal ini kita berdiri itu tahun 2005. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang, dan sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 50 kolam. Kemudian awal mula berdirinya Kurnia Farm itu banyak potensi di Temanggung itu. Dari segi pemasaran itu masih banyak kekurangan, maka dari itu kami berpindah yang tadinya di teknik itu kemudian pindah di perikanan. Saya sebelum terjun di dunia perikanan itu, saya itu teknisi mesin. Jadi dulu di pabrik, saya itu di pabrik kayu lapis memegang mesin sistem hidrolik dan pneumatik ya. Jadi masih banyak kesamaan. Kalau pneumatik itu angin, tapi di perikanan itu jadi aerator, sama-sama menggunakan tenaga angin. Jadi awal mula dulu saya sharing-sharing sama teman sebelum resign dari PT itu, saya survei ke pasar-pasar itu. Ternyata kebutuhan pasar Temanggung itu sangat banyak dan kekurangan. Jadi pasar Temanggung itu mengambil ikan lele konsumsi itu malah dari luar daerah. Jadi memang di Temanggung itu masih kekurangan petani pembesaran untuk mencukupi kebutuhan pasar Temanggung. Di ternak lele itu karena ini milik sendiri, jadi kita mau kerja mulai jam berapa, kemudian selesai jam berapa, kita sendiri yang ngatur. Mau kita pengen dapatnya banyak, ya kita sendiri bisa mengatur. Kalau di PT kita harus berangkat pagi, nanti pulang malam, harus absen. Kemudian juga di sana juga belum tahu pekerjaannya di sana itu apa. Jadi kalau usaha sendiri itu kita lebih bisa fokus apa yang mau kita lakukan. Kemudian target kita ke depan, umpamanya kita itu targetnya besok bayaran berapa, itu kita bisa menarget dengan berapa tebar benihnya, kemudian berapa yang harus disiapi seperti pakannya. Itu nanti bisa menarget istilahnya pendapatan kita di bulan berikutnya, begitu. Nah, untuk di Kurnia Farm itu ini ada 3 lokasi tempat budidaya. Untuk yang tengah sana itu kolam kotak-kotak itu untuk pembenihan. Kemudian ini itu ada, yang sini ada berapa, sekitar 25 kolam ini untuk pendederan. Jadi setelah dipindahkan di sana, nanti pindah di kolam sini. Kemudian nanti di sini itu banyak yang ngambil. Jadi petani-petani itu banyak yang ngambil bibit dari sini. Nah, ini bibit diambil petani semua, kemudian sisanya itu dibesarkan sendiri. Jadi ini ada pembibitan, ada pendederan, juga ada pembesaran juga. Pemijahan kita itu sekitar ada 200.000 ekor. Karena kebutuhan dari Kurnia Farm per bulannya 500.000 ekor, kita juga ngambil di kelompok yang lain. Jadi nanti ngambil bibit di kelompok yang lain, nanti dibawa ke sini.
tapi ngambilnya di sana kecil. Nanti di sini dideder sampai ukuran nanti bisa ditebar di petani, nanti baru dikeluarkan. Jadi kita tetap mijah sendiri sama ngambil di kelompok yang lain. Untuk kendala itu sebenarnya banyak, tapi kalau nanti kendala itu juga bisa kita mini. Jadi kendala yang paling besar itu sebenarnya di pembelian pakan. Itu sudah sebenarnya istilahnya juga tidak kendala, tapi karena kita itu apabila mempunyai bibit yang banyak, itu kita juga harus menyediakan pakan yang banyak juga. Kadang kendalanya di permodalan. Kemudian itu kendala yang lain seperti nanti ada penyakit, kemudian nanti pas pasar sepi itu kadang musim kemarau kita menyediakan bibit banyak, tapi saat kita menyediakan bibit banyak, debit air di petani-petani itu menurun. Jadi petani-petani itu tidak bisa menebar banyak karena memang debit airnya berkurang. Itu banyak bibit yang dari kita besarkan sendiri. Jadi itu juga membutuhkan pakan yang cukup besar, modal yang cukup besar. Tapi kalau bisa seperti itu ya alhamdulillah, nanti panen kita banyak untuk disuplai ke tengkulak-tengkulak itu. Biasanya sudah pada ambil sini. Jadi untuk pemasaran kalau sini sudah tidak ada kendala. Cuman nanti kalau di kendala alam itu benih itu seperti jamuran, kena virus, itu sering sekali kita jumpai. Tapi karena sudah lama, itu kita bisa mengantisipasi bibit ikan itu terserang penyakit. Jadi suka dukanya gini Mas, dulu awal mula saya terjun membuat kolam ini itu bermodalkan dari dulu resign ya Mas. Saya mencairkan BPJS ketenaga kerjaan untuk modal itu. Modal awal dari situ. Jadi memang saya tidak minta dari orang tua untuk modal atau pinjem bank, enggak. Saya memanfaatkan itu. Alhamdulillah itu dulu itu dapat 6 kolam dengan tebar benih sekitar 12.000. Jadi dari 6 kolam yang awal itu saya dulu sampai mau beli pakan itu enggak kuat Mas. Dulu sampai saya muter kandang-kandang, saya nyari ayam yang habis mati itu. Nah, itu saya bawa pulang, saya cabuti bulunya, saya rebus. Habis saya rebus nanti saya kasihkan ke ikan lele. Jadi dulu awal mulanya juga sangat prihatin sampai memberi pakan lele aja enggak kuat. Beli pakan pabrikan itu juga istilahnya sangat berat. Dulu pakai pakan alternatif, tapi setelah itu karena memakai pakan alternatif itu imek lele itu jadi kurang baik, terkesan jorok. Mulai itu saya berpikir kita tetap memakai pakan pabrikan, tapi kita akali juga dengan kita membuat pakan alternatif dari misalnya ikan ruca, nanti ada roti, ada sosis itu. Jadi kita pakai bahan-bahan yang memang juga aman dikonsumsi manusia gitu Mas. Kalau sukanya ya gimana ya, kalau di ikan itu santai, paling kita ngasih makan, habis itu bisa main ke rumah teman. Itu enggak seperti istilahnya ternak seperti kambing, sapi yang harus ngarit, nanti telat makannya itu mesti ya berisik. Tapi kalau ikan itu enggak, istilahnya telat ngasih makan ya tetap dia tetap di kolam, enggak berisik ya, nanti dikasih makan telat enggak apa-apa. Kemudian jam itu juga kita bisa mengatur sendiri, tidak terikat dengan orang. Kemudian untuk kita
mau menentukan hasil, kita juga bisa menurut meminit, istilahnya sudah mengatur kita itu bulan depan mau bayaran berapa, itu sudah bisa kita rancang dari bulan ini gitu. Untuk bagi yang mau budidaya lele, itu memang tidak segampang apa yang seperti ada yang sudah dilakukan beberapa orang dengan metode, ada yang bioflok, ada yang red water, ada yang sistem macam-macam. Jadi sebenarnya budidaya ikan lele itu kita itu menyiapkan media atau kolam itu bagi ikan itu senyaman mungkin. Jadi kita membuat media itu yang kira-kira itu mirip dengan habitat aslinya. Jadi habitat aslinya lele itu memang di ikan yang agak keruh. Nah, jadi kita membuat kolam itu juga nanti dari air yang jernih bening itu nanti kita rubah di istilahnya air yang istilahnya agak keruh, karena ikan lele itu senang di air yang keruh. Apabila ikan lele itu di air jernih, dia akan mengelupas labirinnya itu untuk istilahnya membuat airnya itu tidak jernih. Jadi kalau kita membuat air jernih terus, labirin lele itu keluar terus. Jadi ikan lele itu baiknya di air yang keruh. Kemudian kita harus menguasai manajemen air. Kapan kita ganti air, kapan kita menyiapkan air, terus apa saja yang dilakukan pada saat akan melakukan penggantian air, itu kita juga harus teliti. Soalnya kalau dalam keadaan kenyang ikan terus diganti airnya, ikan itu akan mutah. Kalau sudah mutah itu pencernaannya rusak. Gitu. Kemudian kita menyiapkan itu saluran pembuangan. Saluran pembuangan itu harus untuk kolam itu ada kemiringan agar nanti sisa kotoran itu mengumpul di satu titik dekat pembuangan kita, agar mudah membuang kotoran itu. Terus kemudian yang ketiga, kita harus menguasai manajemen pakan. Gimana caranya ikan itu gemuk tapi pakannya itu irit. Kita itu bisa menyiapkan probiotik. Probiotik itu nanti bisa dicampur dengan pakan, nanti itu bisa membantu proses pencernaan sehingga kita itu irit dalam pakan. Kemudian pemasaran. Pemasaran itu kalau ikan lele saya kira sangat mudah sekali. Sekarang pedagang lele itu sangat banyak, tapi yang perlu diperhatikan itu saat pemanenan. Saat pemanenan itu kadang ada yang diambil semua, kadang juga yang diambil yang besar saja, yang kecil ditinggal. Itu kita harus bisa menyikapi pada saat grading itu. Jangan sampai banyak ikan yang luka. Siapkan kolam yang kiranya sudah siap, airnya sudah siap, itu untuk menampung ikan yang tidak dibawa. Kemudian itu cara proses penyelesaian dan pemanenan. Nanti juga proses pengangkutan, nanti kira-kira diangkut dengan apa. Kalau diangkut dengan tong plastik itu kapasitasnya bisa 1 kintal per tampungan. Kalau jerigen itu maksimal 20 kilo. Jadi nanti jangan sampai berlebihan pada saat mengangkut ikan, karena nanti DO drop, nanti ikan kehabisan oksigen, banyak yang mati. Jadi untuk pembudidaya saling istilahnya belajar. Jadi kalau nanti di Kurnia Farm ini juga banyak petani pembudidaya, bisa sharing-sharing di sini, sama-sama belajar budidaya ikan. Teruslah berusaha, kegagalan itu awal dari keberhasilan. Jangan takut mencoba gitu.
Jangan lupa subscribe ID Peternak. Sekian dari saya, Beni Kurniawan dari Kurnia Farm Temanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.